Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iki wau boten janjian tapi nggih seperti biasa. Wis ayo longgar-longgar anu nggih silaturahim. Nggih. Nyuwun tambah pencerahan. Ranten ngobrol-ngobrol niki wau ngeten. Jadi di masing-masing kita iki wau sajane nggih mboten tukaran. Kayak antara satu dengan yang lainnya itu yo manfaatan aku. Wis itu yo manfaatan aku. Lah nate ngaos niku pirang hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Sebaik-baik manusia adalah dia yang paling banyak memberikan manfaat. Iya. Nah, mungkin bagaimana sih orang yang bermanfaat itu, atau bagaimana bisa menjadi orang yang bermanfaat? Apakah harus punya keahlian, keterampilan, punya ilmu, atau ya sudah? Ya, ini hadis yang paling populer dan setiap manusia sajane masih gak Islam ya kudune roh hadis iki. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna atau bermanfaat bagi manusia lain seluas-luasnya. Ya, kita harus berpacu, kita harus berlomba, berusaha sekuat tenaga, memeras otak, mencari cara. Intinya aku harus menjadi manusia yang paling bermanfaat, menjadi manusia terbaik. Nah, menjadi manusia terbaik itu manfaatnya paling besar. Keberadaan dirinya itu manfaatnya itu memberi manfaat yang paling besar. Ya, logikanya kan gini guys. Kalau ada orang yang memberi manfaat, pasti ada penerima manfaat. Ya, pasti. Nah, bagaimana dia bermanfaat kalau tidak ada yang menerima manfaat? Ya tidak akan kan gitu. Manfaat, ya. Nah, maka di sebagian itu, nah, kalau dari sisi itu orang memanfaatkan orang lain. Ini memanfaatkan tanda kutip. Ya. Memanfaatkan orang lain. Ini bisa juga dia orang bermanfaat. Iya. Nah, terus hitung-hitungannya gimana? Ya, tidak. Satu memberi manfaat, satu penerimaan manfaat. Kemudian taruhlah Bang J itu, wah Bang J ini baik, saya manfaatkan kebaikannya. Ya. Tapi niat saya baik, agar dia semakin bermanfaat. Ya, iya baik sekali. Nah ini kan saya juga bermanfaat guys, memanfaatkan. Ya iya, tidak akan bisa memanfaatkan kecuali orang nafik, orang yang bermanfaat. Tidak bisa memanfaatkan, tanda kutip memanfaatkan positif, niat baik, kecuali orang itu orang nafik. Kalau nggak nafik nggak akan bisa. Dan sesama orang nafik itu ya selalu begitu. Artinya saling. Iya. Saling begitu. Pasti. Berarti ada modus di situ gitu maksudnya. Modus negatif. Iya, modus negatif. Bukan negatif. Memanfaatkan yang Nggak ada modus positif itu. Modus itu ya mesti negatif. Dengan modus malam itu. Karena saking kuatnya konotasi negatif itu, kemudian istilahnya yang keluar modus. Makanya nggak ada disifati modus positif, nggak ada. Berarti kan modus itu kan maksud untuk biar dia memberi manfaat kan begitu kan. Jadi akhirnya terjadi rencana yang positif untuk biar si A ini menjadi manfaat ke orang banyak kan begitu maksudnya. Iya. Jadi contohnya kan gini. Ini Mbak Wulan ini memanfaatkan Bang Iwan. Ya. Lah akhirnya kan Bang Iwan wis gak aku terno ngaji. Nah ini kan memanfaatkan. Nah akhirnya Bang Iwan ikut ngaji. Iya. Nah ini kan anu. Ya. Ini kan sisi memanfaatkan. Tidak akan bisa memanfaatkan dalam arti positif kecuali orang bermanfaat.
Ini loh. Orang cerdas itu. Nah, maka dan tidak akan menjadi orang bermanfaat kalau ilmunya tidak nafi. Ilmunya dulu. Nah, Intinya harus mungkin berilmu. ada syarat, Ya. jadi syarat untuk bagaimana agar kita Syarat bermanfaat buat menjadi orang lain. manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, syarat wajibnya adalah ilmuhu nafiun. Ilmunya bermanfaat. Ilmu nafi itu jeru. Ilmu nafi itu pasti ilmunya benar sesuai dan baik sesuai dengan contohnya. Selalu kalau contoh itu nabi kita, kemudian telah diamalkan berulang-ulang dan telah diterima oleh Allah. Apa itu harus ilmu agama, Gus? Bukan, pokoknya ilmu kebenaran ya. Pokoknya tapi ilmu kebenaran itu ya mesti ya agama ya. Nggak, misalkan ya ilmu, taruhlah karena ini zaman gitu. medsos, Iya. jadi YouTube lah. Ya. Kemudian saya punya keterampilan keahlian syuting YouTube. Ini bisa dengan ini. Bisa, anu aja berarti istilahnya kebisaan sajalah. Oh, kebisaan. Ya, kebisaan. Keahlian itu dukur, kebisaan. Kebisaan. Ya, kebisaan positif. Iya, itu syaratnya. Nah, kebisaan yang positif itu kan dilakukan Terus menerus. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ala bisa karena biasa. Kalau pada kasus misalkan seperti ibu rumah tangga, kan banyak yang nggak bekerja, jadi dia mungkin bermanfaatnya minimal untuk keluarga kecilnya. Ya. Nah itu gimana supaya bisa lebih bermanfaat untuk orang luas? Apakah kita juga harus menimba yang ilmu nafik tadi? Tidak. Sesungguhnya cukup dengan bermurah hatilah atau bermurahlah dalam berbagi kebisaan, berbagi ilmu dan atau kebisaan yang positif tentunya. Bermurahlah, sing murah, sodako ilmu, sodako pengalaman, sodako kebisaan. Maka walaupun hanya bisa satu tok seandainya ya, ini kemudian anggar wong diwuruki, dikekno, sregep ngekekno anu nang medsos apalagi zaman saiki, tung des tung nang Twitter, nang Facebook, nang kabeh ngono ya luas. Kalau misalkan nih kita ikut ngaji, terus habis itu kita nge-share, kita membagikan ya inti dari yang kita dapat dari ngaji tersebut, itu apakah enggak nanti kita terkesan menggurui gitu? Enggak, siapa, jangan takut Nah, disangka Soalim begitu. gitu, mungkin soalim itu gitu kan, biasa. takutnya dikira soalim, Kebiasaan ngomongnya bareng, waduh enggak. kok Ya, ya cara lu ya tentu. begitu ya. Ya tentu ya jangan bahasa menggurui dengan ya jangan bahasa menggurui. Kemudian jujurlah ketika ditanya itu apa, kalau apa, oh saya ini kopas. Nah, ya harus jujur lah. Saya bukan kita, pesannya bukan kita. Ya kalau memang bukan dari Iya. kita ya jangan diakui maling itu namanya. Ya intinya mungkin dikutip dari mana gitu kita tuliskan. iya, di ya. mana Paling yang ininya. positif ya. Hah? Apa? Ya gak. Ya. Itu kan berbagi ilmu. Iya, tapi ketika misalnya ditakoni tahu apa ya jujur lah. Saya ini kopas atau saya tahu ini itu dari anu. Iya. Saya belum kapasitas saya menganu. Pokoknya jujur lah ya. Aja diakoni aja di Dan kita anu. tidak membohongi diri sendiri. Lah iya, bukan paling tidak, nggak boleh memang itu. Ya ditulis dari siapa ini copasnya gitu. Tidak harus ditulisnya, tapi ketika ada yang anu gitu ya, ya jujur tadi itu. Jujur, amanah, ya itu. Ya seperti begini kalau ulama itu, kalau memang yang dikatakan ini firman Allah, ya harus ditunjukkan ini qaula ta'ala atau ini firman Allah.
Kalau ini kebenaran yang disampaikan ini dari Rasulullah, ya disampaikan ini hadis Nabi. Kalau kebenaran ini bukan secara langsung, bukan dari firman Allah, bukan dari hadis Nabi, sabda Nabi, ya qaulul ulama. Ya inilah amanah. Kalau selain dari kebiasaan, mungkin ada lagi persyaratan yang sekiranya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat itu, guys. Artinya gini, ngapunten, tidak semua orang terlahir dengan kondisi sempurna. Ya. Mungkin dari saudara-saudara ada yang tetangga itu mungkin ya diparingi apa bisu misalkan dan lain sebagainya. Ini bagaimana dia bisa memberi manfaat orang lain padahal dia sendiri masih banyak bergantung kepada orang lain. Nah, seperti ini gimana, Gus? Ya, syarat untuk menjadi anfa'uhum linnas itu ya harus bergantungnya nggak boleh kepada selain Allah. Ini syarat lain lah. Ya. Setelah ilmu tadi, Ya. harus beriktikad atau berkeyakinan ya nggak boleh bergantung kepada selain Allah. Karena kalau bergantung kepada selain Allah, dia tidak anfa' linnas, tapi ador. Kebalikan anfa' adalah ador. Memberi madarat. Nah, ketika kondisi kita sakit dan seterusnya ini kan kita begitu, Gus. Mesti kan kita akhirnya bergantung kepada orang lain. Ya, Dokter, tapi misalkan gitu ya. Ya, Ya. tidak hanya dokter, ya termasuk keluarga Ya. kita yang merawat dan lain sebagainya. Ini kan ya, tapi kita harus membaca mereka yang merawat kita dari keluarga kita dan sebagainya itu ya hendaknya yang ikhlas. Kalau kira-kira ya kita harus nggak enak karena itu bahaya bagi dia. Bahaya. iya ya. Ya masih njaluk tolong ya kudu moco. Bahayanya gimana? Bahaya. Ya bandul lah nanti. Sesuatu yang dilakukan tidak dari hati itu engkau ya kadang jarang yang saat itu atau setelah itu atau nanti atau besok itu ya Balik iya itu hitungan itu hukum itu alam menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain iku napa kudu sukses riyen kula ta. enggak nunggu sukses ya gak manfaat apa apa yang bisa kita berikan kepada orang lain Bisa Apapun imijet, gitu ya itu. imijet. wes Tapi itu pada kula pengalaman kata tapi pengamalan mboten enten. loh nggak mungkin lah Pengalaman anu tok maca tok pengalaman. oh nggak mungkin nggak ada semua diberi oleh Allah kok awalnya pasti kecil lah nggak ada langsung besar itu awalnya kecil kemudian menjadi besar itu ya karena berbagi ya karena gemar berbagi itu kemudian menjadi besar. Atau mungkin begini, Gus. Jadi nanti agar kita bisa bermanfaat itu ya itu tadi mungkin kalau dijabarkan tidak bergantung kepada selain Allah itu tadi. Artinya syarat orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain adalah dia benar-benar mandiri. Betul sekali, mandiri lah yang lebih mudah diterima. Syaratnya adalah mandiri. Nah, ini dalam hal-hal tertentu kan mungkin kita mandiri, tapi dalam hal lain kan tidak. Nah, begitupun orang lain. Begitupun orang lain. Si A dengan si B. Dua-duanya ini mandiri. Si A mandiri di bidangnya. Si B mandiri di bidangnya. Suatu hari si A butuh si B butuh si A. Ya. Yang ada di si B butuh sesuatu yang ada di si A yang tidak ada padanya. Ya inilah manusia yang saling bertukar gitu. iya ini. Simbiosis, mutualisme. Simbiosis apa? Mutualisme. Simbiosis Simbiosis mutualisme. Ya itulah manusia. Nggak ada, ya itulah nggak ada manusia yang Sosial. sempurna itu. Oh.